Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Tuniayah, NIM 1911000055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia dalam memperoleh kemampuan untuk pemahaman dalam pengelolaan kata untuk tujuan komunikasi. Menurut Hair, pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Jenis pemerolehan bahasa sendiri ada dua, yaitu pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu dan pemerolehan bahasa kedua. Bahasa pertama yaitu bahasa yang pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Bahasa pertama sendiri cenderung yaitu bahasa daerah lingkungan orang tersebut. Sedangkan bahasa kedua yaitu bahasa yang diperoleh oleh manusia setelah pemerolehan bahasa pertama dengan penguasaan bahasa yang relatif sempurna. Kegunaan bahasa kedua hanya digunakan pada aspek-aspek tertentu. Penguasaan bahasa pertama diperoleh secara ilmiah atau secara tidak sadar di lingkungan keluarga anak-anak tersebut. Setiap anak di dalam lingkungan pertumbuhan normal memperoleh bahasa asli mereka dengan lancar dan efisien. Lebih jauh, mereka menguasainya secara alami, tanpa pendidikan khusus atau pendidikan formal, sekalipun bukannya tanpa upaya dan perhatian yang memadai pada bahasa. Dalam pemerolehan bahasa, terdapat dua proses yang terjadi, yaitu yang pertama proses kompetensi dan yang kedua proses performansi. Kedua proses ini merupakan proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik secara tidak disadari. Kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Meskipun dibawa sejak lahir, kompetensi memerlukan pembinaan sehingga anak-anak memiliki performansi dalam bahasa. Sedangkan performansi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performansi terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati dan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan pemerolehan bahasa yang kedua, yaitu Ellis 1989 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa kedua merupakan proses yang kompleks dan mencakup banyak faktor yang saling berhubungan. Ada 3 macam pengaruh proses belajar bahasa kedua, yaitu yang pertama pengaruh pada urutan kata dan karena proses penerjemahan. Yang kedua, pengaruh pada morfem tarikat dan pengaruh bahasa pertama, walaupun pengaruh ini sangat lemah atau kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.